Well, Didi is very focused. He's very proud, and he really is very supportive of his team and the people around him, the people that he works with, the city of Bandung. So yeah, no, he's very, very impressive from the first moment we met. He's very direct, but he's also very open. He's always looking for to build his knowledge base. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali teman-teman. Nama saya Ridho Muktamar, biasa dipanggil Bang Riri. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Jadi hari ini kita berkumpul sebenarnya sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencoba menghimpun sumber daya yang kita punya di Kota Bandung. Abang senang di sini mungkin ada total sampai 50 orang yang terlibat. Harapannya ini bisa jadi satu awal yang baik untuk banyak hal lagi yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Ready from Bandung to the RM Sinergy itu adalah sebuah payung besar bagi 4 pilar bisnis yang mencakup kreatif, otomotif, kuliner, dan properti. RM Sinergy ini bertransformasi menjadi sebuah keluarga besar, tidak hanya melulu bicara tentang bisnis, tapi lebih lagi sebenarnya ada bicara tentang nilai-nilai kehidupan. RM Sinergy ini ditetapkan tanggal lahirnya bersamaan dengan tanggal kelahiran Abang pada waktu dulu tepat berusia 25 tahun. Jadi tahun 2025 ini RM Sinergy akan berusia 20 tahun. Karena memang sekitar 20 tahun yang lalu Abang mengawali bisnis full time lewat Autoland pada masa itu, yang kemudian bertransformasi masuk ke berbagai macam bidang bisnis lainnya. Jadi sebenarnya Abang itu dulu setelah Abang lulus dari Kimia ITB itu Abang pernah kerja di sebuah perusahaan Jepang namanya Itochu Corporation Jakarta di kantor representative office-nya. Pekerjaannya itu di bidang ini perdagangan minyak bumi dan produk-produk turunan minyak bumi. Jadi dulu itu yang cukup banyak diperjualbelikan lewat perusahaan itu adalah namanya LSWR. Jadi LSWR itu saya ingat Abang pada masa itu digunakan untuk sebagai bahan ini, entah bahan bakar, entah memang bagian dari sistem penghangatnya untuk penghangat di musim dingin. Halo, selamat malam. I'm Taneichi, Oran Japan. Same age colleague with Lily. Because I joined Itochu Corporation. Itochu is one of Japan big trading company. Then I joined 2002 Itochu. Then I was seconded Itochu Indonesia 2005. Then at that time, also Lily came to Itochu Indonesia
sitting next to me. Seperti itu. Jadi pada masa itu abang cukup sering ke kantor Pertamina Pusat gitu kan, pernah ikutan bidding juga gitu kan, karena Itochu itu kan pada masa itu adalah salah satu dari 10 besar perusahaan trading di dunia yang terbesar pada masa itu. Nah, mereka berbisnis di berbagai macam bidang, ada tekstil, ada garment, ada produk-produk minyak dan seterusnya gitu. 20 years ago, saya lupa almost. But at that time, myself and Nidhi worked for the oil and gas business with Pertamina because Itochu Corporation bought many fuel oil from Pertamina, and then we brought to Japan. That is a very important business for Japanese company. Then Nidhi supported very well, especially operation. But unfortunately, Nidhi quite and left 5 months after. Yeah. Tepat sebelum umur 25, abang kembali ke Bandung. Jadi abang bekerja itu cuma sebentar waktu itu. Cuman 5 menuju 6 bulan lah waktu itu, nggak lama. Padahal udah diterima jadi pegawai tetap. Tapi abang ketika waktu itu mulai mendengar bahwa abang bakal dikirim ke Singapura, ke Jepang gitu kan, buat pelatihan dan sebagainya, abang malah takut abang terikat di situ. Jadinya abang malah resign. Gitu. Jadi ketika ibaratnya karirnya mulai mau naik, malah abang merasa itu adalah sebuah ancaman gitu. Jadi abang malah memilih untuk resign. Nah, singkat cerita, abang kembali ke Bandung. Lalu kemudian di usia 25 tahun abang memulai bisnis di bidang otomotif dengan menyewa bengkel konjaya motor di Antapani. Itu bengkel besar sampai sekarang masih ada. Jadi waktu itu abang menyewa bersama satu orang partner, menyewa waktu itu nilai sewanya itu per bulan 25 juta. Bayangkan, 25 juta per bulan sewanya plus bayarin bunga bank pinjaman dari pemilik tempat itu sebesar 8 juta. Jadi sebenarnya hitungan sewanya itu adalah 25 plus 8. 33 juta kali 12 berapa? Tuh, tahun 2005 abang udah sewa 396 juta per tahun. Nah, dari situlah abang kemudian mengenal berbagai macam aspek di dunia otomotif. Nah, kemudian setelah tahun 2005, ketika udah nggak kuat lagi sewa tempat itu, abang sama partner abang itu kemudian sewa tempat lain di Ahmad Yani. Disitulah nama Autoland itu muncul. Jadi cikal bakal Autoland itu menurut abang adalah Konjaya itu. Makanya itu dihitungnya dari tahun 2005. Tapi yang brand Autoland itu muncul itu di tahun 2006 atau tahun 2007 awal lah, waktu di Ahmad Yani itu. Bengkel, pencucian mobil juga lebih kecil, lebih nggak sebagus yang sebelumnya, tapi kemudian itu dijalani lah. Nah, tahun 2007 abang mulai yang high heels property Setiabudi. Itu 2007 tuh mulai dari perencanaan, rencana akuisisi. Waktu itu kita kan take over dari nasabah BRI yang kebetulan mereka nggak bisa bayar pada saat itu. Dan kemudian itu dibeli, pembayarannya juga ke BRI waktu itu kebetulan diberi kesempatan untuk bisa bertahap gitu kan. Kemudian kita melakukan pembangunan gitu sama 2 orang partner abang yang lain. Nah, di tempat itu juga abang belajar jauh tentang properti, tentang operational management, belajar juga tentang pengurusan perizinan, IMB segala macam gitu kan, termasuk sales marketing. Jadi emang secara status abang direktur keuangan, tapi abang sebenarnya direktur segala-galanya juga. Tapi abang nggak mempermasalahkan, malah bersyukur abang jadi bisa belajar gitu. Nah, itu 2007, kemudian terus berlanjut. Setelah itu baru abang buka Rajo Minang. Tahun 2009 akhir,
atau 2010 awal. Karena itu benar-benar bukanya menjelang tahun baru 2010. Dibukanya benar-benar Desember akhir 2009. Nah itu dari situ kemudian baru masuk ke fase berikutnya adalah masuk di pilar kreatif ya, di bidang musik. Jadi setelah otomotif, properti, F&B, baru masuk ke pilar kreatif. Nah kreatif itu lewat apa? Tulus Company. Tulus Company waktu itu adik abang, Tulus, penyanyi, dia bilang dia pengen rekaman album dia secara profesional gitu. Singkat cerita, kemudian kita bertemu dengan produser pada masa itu. Kemudian kita berdiskusi gitu kan. Akhirnya kita pelan-pelan produksi lagunya. Jadi kick off pertama abang ke luar negeri bersama Tulus itu adalah ketika ada sebuah acara PPI Hamburg di Jerman. Abang ingat pada masa itu Tulus itu belum pernah ke luar negeri yang kayak ke Eropa. Efektifnya mungkin dari tahun 2012-2013 lah. Nah di kesempatan pertama itu kita mengambil kesempatan waktu itu untuk melakukan syuting video musik sepatu. Mungkin bisa dilihat video musik sepatu itu dirilis tahun berapa, dari situ mungkin akan kelihatan, disitulah titik awalnya. Nah dari situ kita kan bikin video musik sepatu itu di Hamburg menggunakan model lokal anak Indonesia yang memang lahir dari ayah dan ibu orang Indonesia, dia lahirnya memang ada di situ. Nah, dari situ kemudian perjalanan berikutnya itu kalau nggak salah itu adalah ke Jepang. Jepang itu buat syuting video musik baru. Sembari melakukan perjalanan-perjalanan itu, abang memang terbiasa melakukan networking sama orang-orang yang ada di sana. Mulai dari mahasiswanya, mulai dari orang yang bekerja profesional di situ. Kalau kayak di Jerman itu kayak misalnya orang yang bekerja di pabrik pesawat Airbus gitu kan. Itu kan banyak juga berasal dari Bandung. Nah itu cikal bakal global networking itu dari situ. Sampai satu titik yang membukakan banget global network abang itu adalah namanya Syahid. Syahid ini orang Singapura. Dia kerja di Believe Digital International. Dia mengenalkan abang tuh, berawal dari Malaysia dulu. Situ abang kenal sama orang-orang dari Malaysia. Banyak tuh. Kenal sama orang TV, Astro TV, orang dari radio setempat, artis-artis setempat. Abang mulai mempromosikan tuh Tulus pada masa itu. Abang ingat di kali pertama abang ke Malaysia, mungkin itu tahun 2015 kayaknya. Sepulang abang dari Sydney, waktu itu kalau nggak salah Tulus sampai di Sydney, lalu kemudian abang menyempatkan untuk transit di Malaysia. Kemudian kita langsung survei venue di Malaysia waktu itu. Syahid itu ingat, dari kali pertama abang ke situ, abang udah bilang, target abang satu saat, Tulus bakal nyanyi di venue itu, namanya itu, kalau nggak salah ya, KLCC Convention Center. Dan memang terwujud akhirnya. Sekian tahun kemudian, ketika itu terwujud, Syahid mengingatkan abang kembali tentang momen abang ngomong itu ke dia, gitu. Nah dari Syahid abang mengenal banyak banget orang, mulai yang di Malaysia, Singapura, Australia, dan lewat Syahid juga kalau nggak salah abang terkoneksi dengan Graham Perkins. Nah Graham Perkins ini orang berikutnya nih. Graham Perkins itu adalah orang dari Inggris yang saya ingat abang dikenakan oleh Syahid. Abang juga bertemu sama Graham. Graham ini adalah orang berikutnya yang membukakan jaringan abang. Karena mungkin dia orang dari Inggris gitu, jaringannya menjadi lebih luas lagi. Dari Graham abang kemudian kenal ada orang dari Amerika, orang dari Sebastian Mayer. Sebastian Mayer itu dikenalkan ke abang lewat Graham Perkins. Abang datang ke kantor Sebastian Mayer di Shibuya, Tokyo waktu itu. Ada momen Tulus juga bernyanyi waktu itu kalau nggak salah di Hamamatsu ya kalau nggak salah. Kemudian abang mendatangi dia ke Shibuya, waktu itu dia masih kerja di namanya Creative Man Agency yang menjadi penyelenggara Summer Sonic. Nah jadi kalau bisa dibilang 3 orang yang membukakan global network abang itu adalah 1 Syahid, 2 Graham Perkins,
satu lagi Sebastian Mer. Nah, network itu kita mencoba optimalkan untuk pertama memperkenalkan Indonesia ke spektrum yang lebih luas lagi dari yang sebelumnya dengan segala potensi yang kita punya gitu kan, terutama berbasis dari Kota Bandung. Dan harapannya juga cepat atau lambat orang-orang itu sekaligus bisa menjadi ya seperti ambasador lah untuk kota ini dalam konteks ekonomi kreatif. Saya biasanya emang banyak berteman, jadi saya mengangkat mereka sebagai mentor saya gitu. Jadi mentor saya itu ada yang mungkin orang Indonesia, ada yang orang Inggris. Dari situ saya bisa kayak menentukan Tulus Company langkah ke depannya kan seperti apa. So, effectively in Asia, contribute. Well, primarily Diddy and his vision. He's been great at teaching me more about the not just the Indonesian market, but also about the scene in Bandung and the history of Bandung, and he's a great ambassador. So yeah, it's a multi-pronged. Jadi singkat cerita, sering berjalannya waktu, perusahaan itu kan jadi jumlahnya bertambah. Abang masuk ke perusahaan yang memiliki bisnis di bidang sosial media influencer lewat Look Ads gitu misalnya. Kemudian ada juga beberapa startup media seperti Hero yang kemudian mempertemukan abang dengan Fijar, dengan Avan. Fijar kemudian malah aktif di musik, dari musik kemudian Fijar pernah kerja di Tab Projects, dari Tab Projects kemudian Fijar bersama-sama abang dan partner-partner lain mendirikan After School. Nah, kalau Tab Projects itu adalah setelah abang, Anya sama Yura nggak bisa lagi jalan bareng di Ayo Rekreasi Terbaik, abang sama Anya bikin Tunggal Allah Pratama, Tab Projects, itu bersama beberapa partner-partner yang lain. Nah, disitulah kemudian kita sejak awal itu menjadi manajemen artis buat artis seperti Nadine Amizah. Dan sebenarnya di masa-masa transisi awal Rizky Febian pun kita turut membantu di belakang label dan artis manajemennya Rizky Febian itu. Makanya mungkin sebagai salah satu bukti otentik, konser pertamanya Rizky Febian itu dilaksanakan di Dagoti House. Dan itu kick off meetingnya di Ciamplas 105. Well, it's constantly evolving. For me personally, just with the potential that is in Indonesia and where RM Synergy sits within the ecosphere, yeah, it's very much a collaborative effort, and I think more than anything we're looking towards the future of the exportability of Indonesian music, but also the local domestic market of Indonesia. Tahapan berikutnya muncul figur kayak Rian, kemudian orang yang cukup dikenal lama juga kayak Adi. Adi juga abang kenal cukup lama waktu di masanya RMK Kreasi ya, yang invest di Jave gitu kan. Baru kemudian figur penting juga kayak Ricky Rama berperan sangat penting dalam proses redefinisi RM Synergy waktu abang usia 40 dulu di era-era COVID itu. Ricky Rama yang kemudian bersama-sama dengan abang mencoba, dia membantu memformulasikan tentang RM Synergy Values, membuatkan logo untuk ilustrasi RM Synergy Values, kayak menuliskan visi misi, membuatkan deck-deck yang paling awal. Itu pekerjaan kita di masa-masa COVID dulu gitu. Dan dari usia 40 itu kemudian semuanya menjadi lebih
jelas arahnya mau kayak seperti apa, mau seperti kemana gitu kan. Ricky berperan sangat besar di situ sampai hari ini. Dan kemudian di tahapan berikutnya Ricky jadi shareholder, pemegang saham utama di salah satu perusahaan bernama PT Penyina Seni Ucap yang dikenal sebagai Sandpaper 105. Itu juga kenapa kemudian alasannya menggait musisi-musisi muda berbakat seperti Dere begitu? Itu juga salah satu cara untuk menciptakan tools-tools yang lain atau seperti apa? Ya kita ingin melembagakan sistemnya aja. Jadi kan ini ada perjalanan. Kan ini kan empiris ya. Kalau dia sudah berulang-ulang dan berhasil kan dia menjurus scientific gitu. Dan menurut saya kita harus coba praktekin ilmu-ilmu itu ke yang lain agar dia lebih bermanfaat gitu. Harapannya bisa membantu lebih sempurnanya evolusi industri musik kita juga. Dan di 321 ini Tulus sebagai direktur kreatif? Yeah. Atau direktur kreatif. Betul nggak sih tadi istilahku menciptakan Tulus-Tulus lain atau justru 321 ingin menciptakan sosok baru? Benang merah Tulusnya akan tampak pada produk-produk yang dihasilkan di 321 ini atau seperti apa? Kalau benang merah, kalau seorang pelaku seni terlibat di dalam proses penciptaan sebuah karya, akan selalu terlihat torehannya. Mungkin kalau yang Kanana maksud itu sebagai benang merah, itu sangat lumrah terjadi, akan terlihat. Tetapi yang kita harapkan bisa lahir dari proses terbentuknya si 321, itu pendekatannya bukan duplikasi ya Bang, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk bisa memberikan satu opsi naungan bagi talenta-talenta yang ingin berkarya dengan jalannya masing-masing gitu. Jadi kalaupun ada benang merah kehadiran Tulus di situ, itu sebatas murni hanya karena memang lumrahnya seperti itu. Kalau misalnya dalam proses kreatif ada seniman yang terlibat, pasti tarikan-tarikan garisnya itu akan terasa. Nah, jadi langsung kita mungkin masuk ke Rima Sinergi Global, seperti apa sampaikan tadi, bahwa Rima Sinergi Global itu kan dia punya beberapa pilar bisnis utama ya. Yang pertama kan investasi di lagu. Tadi Abang udah sampaikan kan bahwa asetnya kan mungkin lagi coba didata oleh Fitri, karena itu asetnya banyak banget, termasuk aset-aset yang berangkat dari RMK Kreasi itu kan dimasukin semua jadi asetnya Rima Sinergi Global. Kemudian di dalam Rima Sinergi Global itu adalah kita ada RM Studios. RM Studios maksudnya ke Rima Sinergi Global. Next Studio itu adalah studio Community Development Studio, itu masuknya juga ke Rima Sinergi Global. Kayak gitu. Nah jadi Rima Sinergi Global ini di masa depannya dia bakal jadi Global Creative Investment Company. Dan impiannya kan di RM Sinergi Universe itu, di keluarga besar RM Sinergi itu setidaknya ada 3 target IPO. IPO itu kan berarti kan kita skalanya udah harus besar gitu kan, dan siap untuk menjadi perusahaan terbuka gitu kan. Besar itu ya skalanya paling minim skala ratusan miliar valuasi perusahaannya, bahkan mungkin bisa triliun nilai perusahaannya. Dan ada 3 perusahaan yang ditargetkan untuk bisa mengejar valuasi sebesar itu: Rima Sinergi Global, Reka Multimedia Teknologi, sama satu lagi 321 Ruang Terpadu. Nah jadi saat ini untuk Rima Sinergi Global pun sebenarnya kita sedang dalam tahap perintisan agar kita sudah mulai punya salah satu managing director yang dari luar Indonesia ya, ini sedang dibicarakan sama, kemungkinannya bersama Sebastian Mayer gitu kan. Ya mungkin ya pembicaranya mungkin akan dinamis, dealnya seperti apa kita belum tahu, tapi Sebastian Mayer juga ya kelihatannya dia excited lah untuk memfollow up berbagai macam hal, termasuk Bandung Global Music Conference and Festival, termasuk rencana pembuatan streaming platform musik gitu. Jadi banyak hal besar yang coba digarap bersama-sama dengan Sebastian Mayer. Well, I mean, Diddy's leadership, I mean, he's constantly trying to understand, I think, for one, trying to figure out where RM Synergy is fitting in, trying a lot of different things, reaching out to, I mean, building a great contact base,
and a lot of it, yeah, I mean, RM Synergy is better positioned than anyone that I can find in Indonesia to really succeed in the international market. But it's going to take like an industry as a whole. It's not just one company, of course. It's a collaborative effort. You see this in every country. Is companies work together. They help the movement go forward, and RM Synergy is positioned well to be leading that movement. Yeah, now, I'm very, very surprised. Current, really, and then really big family, too big. Well, to everybody I've met at RM Synergy, I mean, it's a wonderful group of people. Didi, I mean, I've got a lot of love for you, your family, and your team. Looking forward to the next decade, my friend. I think Southeast Asia, ASEAN countries might be center of Earth because many people, I'm not sure now, Indonesian population might be reached 300 million, I think. So many people, many young generation here. But by maybe the culture and then music also coming from Indonesia to Japan. And then Japan to Indonesia, maybe synergy. That's why RM synergy maybe expand more and more globally, and then more good communication, and then makes a good culture between Indonesia and Japan. I hope so. Yeah.